Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Mohawk adalah suatu pertempuran yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 1526 dekat dengan Mohawk, kerajaan Hongaria. Dalam pertempuran ini, pasukan tentara dari kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh Raja Lajos II dikalahkan oleh tentara Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman I. Untuk sebagian kalangan dari kaum muslimin, nama perang ini memang agak terdengar asing. Tak seperti Perang Badar ataupun Perang Uhud, yang namanya pasti sangat familiar di seluruh kalangan kaum muslimin. Namun tidak demikian bagi orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Hungaria. Peristiwa ini akan selalu terngiang dalam ingatan mereka sebagai peristiwa yang menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam, sekaligus menyalakan api dendam dan kebencian terhadap Islam secara umum dan kepada Utsmaniyah secara khusus, bahkan hingga hari ini. Battle of Mohawk merupakan pertempuran antara kekhalifahan Utsmani melawan koalisi pasukan salib Eropa terbesar pada saat itu. Perang Mohawk dikenal sebagai sebuah pertempuran terbesar antara koalisi Kristen Eropa melawan kekhalifahan Utsmaniyah, yang dimana perang ini hanya berlangsung selama 1,5 jam dengan menelan korban jiwa sebanyak 50.000 orang di pihak koalisi pasukan Kristen. Sementara di pihak kekhalifahan Utsmaniyah, kurang dari 1.500 pasukannya syahid di medan perang. Perang ini berawal dari dibunuhnya utusan Sultan Turki Utsmani yang hendak mengambil jizyah dari Raja Hungaria saat itu, Raja Louis II, yang sudah turun-temurun sampai masa Sultan Salim I. Karena Raja Louis II merasa pengganti Sultan Salim I, yaitu Sulaiman Al-Kanuni, adalah anak belia berusia 26 tahun yang tidak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat bapaknya, maka dibunuhlah utusan atas dukungan dari Vatikan. Setelah mendengar hal ini, Sultan Sulaiman Al-Kanuni marah besar karena merasa diremehkan dan direndahkan wibawanya oleh Raja Louis II. Lalu Sultan Sulaiman segera memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya dari segenap penjuru negeri dan mendeklarasikan perang kepada Raja Hungaria dan kerajaan Eropa. Lalu ia mempersiapkan pasukan perangnya dan bergegas ke Hungaria dengan pasukan kurang lebih 100.000 mujahid dengan 350 meriam dan 800 kapal perang. Untuk mencegah datangnya bala bantuan Eropa dan mengamankan perairan Laut Mediterania, Sultan Sulaiman memutuskan untuk memimpin sendiri pasukannya yang akan berjihad menuju Hungaria dengan menempuh jarak sekitar 1.000 km untuk mencapai medan pertempuran. Pasukan Islam menaklukkan daerah-daerah yang dilaluinya, di antaranya Belgrade, ibu kota Serbia. Ini dilakukan untuk mengamankan jalur kembali ataupun jalur mundur pasukan apabila pasukan Islam tertimpa kekalahan. Sementara itu, di dataran Eropa, Vatikan segera memobilisasi pasukan Eropa begitu mendengar keberangkatan pasukan Utsmani. Maka terbentuklah koalisi pasukan salib yang terdiri dari Kekaisaran Romawi, meliputi Spanyol, Jerman, Italia, Belgia, Swiss, Belanda, Luxembourg, dan sebagian Perancis. Kemudian Hungaria itu sendiri, Slovakia, Rumania, Serbia, Kroasia, Polandia, Kerajaan Bavaria, negara-negara kepausan, dan beberapa negara lainnya. Terkumpullah 200.000 pasukan salib bersenjata lengkap dari koalisi negara-negara tersebut, baik infanteri maupun kavaleri. Pasukan salib Mohawk dipimpin oleh sejumlah panglima terbaik dari Hungaria saat itu, di antaranya Raja Hungaria Louis II dan Paltomori, seorang pastor yang memimpin salah satu bagian pasukan untuk menebarkan semangat dalam jiwa mereka. My brothers, soon you will have to fight. You will have to kill other human beings. Pada sisi pasukan Islam terdiri dari tentara Turki Utsmani yang dilengkapi sejumlah meriam kuat dan diperkuat oleh satuan pasukan khusus Turki Utsmani yaitu Janissary. Dan pasukan ini dipimpin oleh panglima bagi seluruh kekuatan Islam Amirul Mukminin, Sultan Sulaiman Al-Kanuni.
yang telah mengeluarkan perintah bagi seluruh pimpinan pasukan berupa penghancuran kekuatan musuh secara keseluruhan. Hari itu Ahad tanggal 29 Agustus 1526. Kedua pasukan bertemu di sebuah lembah bernama Mohak, yang kelak menjadi nama pertempuran akbar ini, terletak 170 km selatan Budapest, ibu kota Hungaria saat ini. Setelah menghabiskan malamnya dengan ibadah dan munajat, pagi harinya Sultan mengumpulkan pasukannya seraya mengingatkan mereka agar selalu bersabar, tegar dan tawakal kepada Allah selama pertempuran. Menyadari bahwa pasukan musuh lebih unggul dalam jumlah, Sultan menerapkan sebuah strategi yang kelak akan menentukan nasib peperangan. Beliau membagi pasukan dalam 3 barisan sepanjang 10 km. Barisan pertama diisi oleh pasukan elit Janissary, kemudian barisan kedua diisi oleh pasukan infanteri dan kavaleri biasa, dan barisan terakhir diisi oleh beliau sendiri beserta pasukan artileri atau meriam. Pertempuran ini dimulai dengan majunya pasukan salib ke arah pasukan muslimin, dan strategi Sultan saat itu adalah membiarkan musuh maju perlahan ke medan pertempuran, sambil menarik pasukan Islam secara perlahan, sampai musuh memasuki wilayah jangkauan tembak meriam Turki Utsmani. Pertempuran dahsyat pun pecah selepas waktu asar. Pasukan Janissary dari barisan pertama sanggup bertahan selama 1 jam, bahkan berhasil menghabisi 20.000 prajurit musuh. Setelah berlalu 1 jam, atas instruksi Sultan, barisan pertama membelah diri menjadi 2 bagian ke kanan dan ke kiri, dan membukakan jalan bagi pasukan Eropa untuk menyerang barisan kedua pasukan Islam. Pasukan Eropa lantas mengerahkan pasukan utamanya untuk menyerbu. Melihat hal itu, barisan kedua pasukan Islam segera mundur, dengan tujuan memancing pasukan Eropa menuju pasukan meriam di barisan ketiga. Merasa sudah unggul dan mengira kemenangan berada di pihak mereka, pasukan Eropa mengejar pasukan garis kedua sampai tidak menyadari formasi perang pasukan garis ketiga yang telah menunggu mereka. Sebanyak 100.000 pasukan Eropa telah terjebak oleh strategi jitu Sultan, sehingga tanpa sadar mereka sudah berada di tengah-tengah meriam pasukan muslimin. Pasukan garis ketiga telah siap dengan moncong-moncong meriam besarnya, dan letusan pertama meriam itu menyadarkan pasukan Eropa akan situasinya yang sudah terjebak. Tetapi semua sudah terlambat. Pasukan Janissary dan pasukan berkuda yang tadi dikejar oleh pasukan Eropa berbalik menghajar pasukan inti Eropa. Dentuman-dentuman meriam selanjutnya menjadi awal kematian tragis pasukan-pasukan inti Eropa. Sisa-sisa pasukan Eropa berusaha untuk mundur, namun tidak ada jalan yang terbuka bagi mereka, kecuali menuju sungai. Pasukan Eropa yang tersisa pun segera mundur menuju sungai, namun ini menjadi bencana tersendiri bagi mereka, dengan banyaknya pasukan yang mati karena berdesak-desakan dan tenggelam di sungai. Salah satunya adalah sang Raja Hungaria, Lajos II, yang mati tenggelam di sungai. Kematiannya ini menutup lembaran pertempuran besar ini. Pasukan aliansi salib Eropa benar-benar mengalami kekalahan telak, dan 70.000 pasukannya tewas. Kekalahan ini benar-benar mengguncang seluruh Eropa, sekaligus membuat mereka semakin membenci kaum muslimin. Kekalahan Eropa di perang ini membuat Eropa teracak-acak dan mengubah peta geopolitik Eropa. Bahkan kekalahan ini juga menyebabkan hancurnya kerajaan Hungaria dan membuat Hungaria terpecah hingga beberapa abad kemudian. Kekalahan ini juga dianggap oleh Hungaria sebagai kekalahan terbesar mereka. Oleh karenanya, hingga saat ini ada suatu ungkapan di antara orang-orang Hungaria yang mengatakan, kekalahan terburuk kita adalah di Mohak. Di pihak kaum muslimin, meskipun harus ditebus dengan gugurnya 1.500 orang dalam pertempuran ini, kemenangan dalam pertempuran ini benar-benar menjadi titik penting dalam penaklukan mereka di dataran Eropa. Kemenangan Utsmaniyah dalam perang ini menjadi kunci pembuka bagi penaklukan-penaklukan selanjutnya. Hanya dalam tempo singkat pasca perang ini, Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota-kota besar lainnya di Eropa. Bahkan 3 tahun setelahnya, pasukan Utsmani berhasil mencapai Wina, salah satu kota terbesar Eropa kala itu. Dan tak kalah pentingnya, kemenangan kaum muslimin dalam perang ini membuat izah dan kekuatan kaum muslimin semakin disegani dan ditakuti musuh-musuh Islam.
Pernahkah kita membaca kisah pertempuran ini dalam buku sejarah sekolah? Para pemalsu sejarah tidak ingin kita membaca sejarah Islam selain kegagalan, kekalahan, dan perpecahan.